Kebumar cuit, mantap! Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini ada berita bagus dan sangat membuat terkejut dengan saya. Jam segini, teman-teman. Lihat, jam berapa ini? Iya kan? Kita kedatangan tamu, termasuk teman kita yang penggemar YouTube. Beliaunya ini beliaunya dari Cikarang, teman-teman. Pulang. Ya, dari Cikarang tadi malam. Tak kira ya apa guyonan. Aku tak kira ya lelucon, mungkin nggak mungkin lah jauh-jauh ke sini. Ternyata dari Cikarang bisa sampai ke Jombang. Beliaunya ini termasuk subscriber juga ini. Masya Allah, saya baru kali ini batal sholat subuh sampai sini. Mantap, nekat, mantap. Bondo nekat. Iya, kalau sampai Jombang pun tahu. Pas ini tugu kan belok kanan aku loh. Mas Roni, oh temenku. Pencari emas kan. Iya. Ibu-ibu Udah terkenal 20 tahun ya. Jadi saya meluruskan, makanya saya masuk di dunia YouTube. Sebenarnya saya nggak tahu YouTube itu tapi bener asli mantan. just Real, namanya real. Iya. Jadi saya kasih sajian, kasih entahlah itu hiburan, tapi saya mencoba memberi inspirasi, memberi motivasi bahwasanya kebenaran yang sesungguhnya pusaka peninggalan nenek moyang kita itu untuk diuri-uri agar dikenang budayanya, bukan untuk dibuat bertuah. Keramat kan. Iya, bukan untuk untuk bertuah atau dituahkan. Benda tua tapi tidak untuk dituahkan. Iya kan? Iya. Sama halnya bila mana kita di Islam itu kita berketuhanan, tapi tiada Tuhan kan selain Allah. Iya. Kan gitu. Jadi banyak kita mengatakan Tuhan pun banyak. Iya. Iya kan? Karena kita itu bermacam-macam, beraneka ragam agama. Nggak pernah. Iya. Bahkan saya nggak pernah bilang Iya benar. lupa subscribe atau apa, saya nggak pernah. Iya. Karena juga ya nggak tahu sih saya. Saya orang goblok. Tapi justru sampai lebih dosa nih kalau menurut aku. Terus ngelotok gitu ya. Gue nih mas kuliah mas. Mungkin dari suatu perjalanan jauh saya, momen inilah yang mungkin Allah tunjukkan buat saya untuk meluruskan pakem sebuah nilai pusaka yang bersejarah. Karena pusaka itu bukan kok hanya keris saja. Kata ya. Nah justru tuh dari situ saya jadi tahu banyak. Iya.
Tak kira pandangan kan keris doang, ternyata ada kat. Dominan, umum. Iya. Umum itu gini, angkutan umum mungkin orang langsung berpikir itu bus. Betul kan? Iya. Padahal banyak angkutan umum, ada ojek, Iya. ada pedesaan. Nggih. Seperti halnya kita mengatakan pusaka, pasti orang dominan langsung berpikir keris. Pusaka, pasti orang langsung berpikir keris. Keris bener. Padahal kita tidak tahu pusaka negara kita siapa. Apa pusaka negara kita? Indonesia pusakanya sang merah putih loh. Iya, bener. Iya kan? Iya. Bentuknya kan kain. Warnanya hanya merah dan putih. Tapi pusaka itu adalah suatu amanah yang diamanahkan untuk bangsa ini agar dijaga, agar lestari dan berbudaya. Makanya sang merah putih itu pusaka saka merah putih untuk mengikat suatu budaya bermacam beraneka ragam suku budaya, tapi tetap satu jua, jadi Bhinneka Tunggal Ika. Menurut saya sih gitu. Nah kalau keris, tombak atau apapun pedang, mereka mengatakan pusaka yang bertuah, itu keliru. Sama halnya kita menduakan Tuhan. Iya. Itu menurut saya sih. Cuma ya jangan dipikir benda yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita itu yang berusia lama sekali, bahkan ribuan tahun, itu masih ada, kita tak bisa mikir logika. Ada apa di dalamnya, itu harus dikaji lagi. Iya. Orang kan banyak yang usia lama, yang tua sekali mungkin lah orang berpikir ini keris. Mungkin hanya melihat dari sisi dapurnya, sisi wujudnya, ini keris, ini tinggal nenek moyang. Tapi tidak bisa berpikir secara logika atau rasional. Kok bisa ya 1000 tahun, 500 tahun aja besi sudah hancur. Nggak usah 500 tahun. Nah itu juga. Kok bisa awet ya? Kok bisa awet? Lah pasti di dalamnya ada suatu misteri yang harus kita gali. Makanya Allah menciptakan manusia itu yang paling sempurna karena ada akal dan pikiran. Iya. Untuk menjadi sempurna sebagai manusia, kita sendiri yang menyempurnakan. Bukan kok semua manusia itu sempurna. Nggih. Itu keliru. Mari kita sambil ngobrol. Seneng banget sih. Kalau lihatnya YouTube wes. Sekiril. Dulu kan virtual, sekarang aktual. Iya. Mantap teman-teman. Jam 5 badal subuh kita sudah kedatangan tamu dari Cikarang wes. Enggak terduga saya. Padahal tadi jam 2:30 kita udah kelar ngumpul bersama teman-teman tadi. Nggak tahu ada tamu lagi dari Cikarang ya. Kita enjoy aja. Apa itu Kak, kalau di Tiba-tiba enggak di YouTube itu kalau masalah apa subscribe itu namanya apa? netizen. Netizen. Ya termasuk netizen. Saya nggak paham sih jujur. Netizen. Ya, termasuk netizen saya ini. Sama netizennya Kokal Jackson ya. Benar-benar yang kan ada kumpulannya benar-benar pencari benar-benar. Lah ini kok ada ini Mas Roni nih. Makanya sering buka ya di situ. Sampai yang petualang yang di gunung ini mas jalan ya. Terus memang ekstrim. Mungkin Orang bebas. Oh. Nyenang deh. Jiwa petualang itu bangga. Tapi ya enggak ada itu jiwa petualang itu resiko kalau sudah berumah tangga itu banyak kontroversi, banyak suatu hambatan. Satu dari perekonomian, nomor duanya kita harus mengetahui sebuah pelajaran yang kita selami. Kalau kita hanya menyelami mungkin banyak orang yang bisa, tapi kita tidak iya. Tapi kalau kita mempelajari suatu penyelaman,
mungkin kita akan tahu detik-detik dasarnya, dalamnya suatu pelajaran itu gimana. Nah, pertanyaan aku kan sampai kan hunting di darat ya. Saat dulunya banyak observasi dulu atau langsung? Itu yang jarang saya munculkan di YouTube sih. Itu yang jarang. Mungkin karena satu, menurut saya kurang mendidik. Karena apa? Kalau kita bicara masalah hal gaib, itu tidak bisa mendidik. Iya. Tapi pada dasarnya suatu pencaharian kita sehari-hari itu pasti bersinambungan dengan gaib. Otomatis. Pasti. Iya. Tapi kalau buat konten, kalau buat disiarkan untuk memberi inspirasi, kalau tidak bisa dilogika, kan ya nggak bisa mendidik. Iya. Karena yang melihat channel saya mungkin yang membuat yang melihat YouTube, semua YouTube lah, Iya. pasti di kalangan mulai anak kecil sampai dewasa. Iya. Itu yang saya pikir. Makanya saya tidak frontal, saya berhati-hati sekali mana yang bisa mendidik, mana yang tidak bisa Iya. mendidik. Saya gitu. Kalaupun saya bicara masalah sebelum contoh, Iya. sebelum saya mengetahui lokasi, kita sudah mengetahui gravitasi, daya tarik, energi negatif yang tak terlihat. Apakah terus saya bicara, saya melihat sesuatu teman-teman di sini ada gravitasi, dunia energi. lain, Nah, mungkin saya sudah mendeteksi ada energi gaib di sini. Lah kan saya yang bisa, yang lihat mana ada gaibnya, mana gravitasinya, kan ya tidak mendidik. Iya. Mungkin kalau di kalangan spiritual, mungkin kalau di kalangan orang dewasa sudah paham. Oh iya, benar. Ada magnet atau ada dorongan atau ada tarikan dari suatu energi lain selain energi fakta nyata. Iya. Mungkin orang yang lebih dewasa mungkin paham. Kalau anak-anak gimana bisa memahami? Bahkan tidak bisa mendidik. Jadi lebih ke saya kesimpulkan, kalaupun ada peradaban pasti meninggalkan suatu benda yang akan ditinggalkan seperti keramik, gerabah, batu, kayak gitu. Itu yang dominan, yang biasa orang anak kecil pun tahu. Oh berarti kalau ada keramik itu di situ dulunya ada peradaban, dulunya ada perkampungan ya, dulunya ada orang pernah tinggal gitu ya. Pernah ada orang tinggal di situ. Orang kan bisa berpikir, langsung logika masuk. Makanya mendidik itu tidak mudah, menjadi guru itu tidak mudah. Tapi terserah orang menangkapnya baik karena orang itu berpikir positif. Kalau menangkapnya jelek, mungkin orang itu syirik. Menurut saya gitu. Iya benar. Marcuet ini apa? Situs apa? Saya menamakan Kebo Marcuet dulunya itu karena motivasi kita adalah semua itu orang bodoh, kurang dalam berpendidikan, bukan kok tidak berpendidikan, kita berpendidikan cuma rendah, kapasitas rendah. Memberi inspirasi gini atau motivasi teman-teman bahwasanya Kebo Marcuet, pernah dengar kebo itu apa? Kalau kebo gloma, tapi dia bisa menuntaskan suatu bajakan sawah yang luas. Dia pekerja keras tanpa mengenal lelah. Betul tidak? Iya. Jadi saya memotivasi kala itu, walaupun kita bodoh, tapi kita bisa memberi contoh. Itulah simbol Kebo Marcuet. Bodoh karena bisa memberi contoh. Kalau marcuetnya mercusual bukan? Bukan. Mercuetnya itu karena ya maklum lah orang-orang desa. Mercuetnya itu karena banyak bicara itu. Karena dari motivasi, kalau tidak ada bicara, tidak ada kutipan, tidak ada ungkapan, orang tidak bisa tahu, orang tidak mengerti. Walaupun bodoh tapi kita banyak bicara, mungkin orang bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Itulah. Malah menganggap berpendidikan. Nah, makanya saya pernah nge-vlog, saya pernah membuat konten. Itu saya beri ungkapan, orang yang berpendidikan belum tentu bisa mendidik.
Tapi orang yang tidak berpendidikan Iya. belum tentu juga akan bisa mendidik. Jadi orang yang tidak berpendidikan pun bisa mendidik. Iya. Jadi jangan ke orang yang bisa mendidik itu hanya orang yang berpendidikan saja. Orang yang tidak berpendidikan, anak kecil pun bisa mendidik kalau kita itu memakai skill, memakai pikir dalam Iya. memandangnya. Iya. Kan gitu. Apakah orang yang harus mendidik itu harus orang yang berpendidikan? Belum tentu. Iya. Menurut saya sih gitu. Iya. Makanya saya pernah bicara di situ waktu saya membuat atau nge-vlog di Napatila sih. Alhamdulillah. Waktu Napatila. Ini tadinya ya seperti ini. Oh gitu. Kalau sudah dibersihkan, diwarangi seperti ini. Oke teman-teman, mungkin teman-teman juga mau tahu sih apa yang kita bahas. Dari sekian banyak temuan yang pertama atau yang awal kita mendapatkan itu kondisinya seperti ini teman-teman. Tapi setelah dicuci, diwarangi, jadinya seperti ini teman-teman. Mantap. Ini termasuk kalau sekarang kita namakan itu jenis golok bulan sabit atau belati bulan sabit. Ini multifungsi, selain buat pusaka, buat senjata. Ini selain buat senjata, ini juga buat alat untuk dipegang sehari-hari, tapi kalangan ke bawah atau kalangan merakyat. Itu teman-teman. Kita sudah buatkan beberapa warangka seperti ini. Jadi manis, mantap untuk gurih budayanya. Jadi intinya apapun yang kita bahas di sosial media itu paling tidak harus jelas dan bisa dicerna dengan akal pikir. Kalau tidak jelas, tidak bisa dicerna dengan akal pikir, itu mungkin bisa membelokkan suatu pemikiran generasi penerus kita, generasi muda, generasi-generasi yang akan datang. Kita orang Jawa, kita ya jangan mengikuti orang Arab. Wong Jawa jenengane Jawane. Iya, makanya wong Jawa jadi tinggal di Jawa. Aku sering mengatakan Iya. begitu. Entah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa manapun, Jawa Tengah. Pokoknya kita meliputi Jawa pasti. Jangan lupakan Jawamu ini, jangan lupakan. Walaupun kamu Islam kearapan. Iya. Kalau Islam itu milenial, entah itu Jawa, entah itu Global global, entah itu Jawa atau tidak Jawa, pasti mengikuti suatu agama karena agama adalah tuntunan dan pedoman. Iya. Tapi kalau adat atau budaya, kita itu siapa dan kita itu di mana, darah daging kita itu di mana. Dan itu kecuali orang Inggris ke Jawa, lebih dominan dia saklek dengan budaya Jawa, dia bisa nembang, bisa apapun dalam konten Jawa. Tapi dia bukan orang Jawa, makanya dia tidak bisa menjiwai. Kalau orang Jawa haruslah bisa menjiwai Jawanya. Main rasa. Malahan kadang-kadang yang justru yang keluar negeri itu yang malah Yang bisa lebih- menjiwai, Heeh. yang lebih bisa menjiwai. Makanya ada apa dengan Jawa itu? Iya, Mas? itu, makanya. Ada apa dengan Jawa ini? Masuk ke SMP pinter gitu. Jangan sampai itu dikalahkan. Malah terbalik. Sekarang orang, maaf ya, orang Jawa, terutama orang Indonesia, malah dominan di kata-katanya itu lebih ke Inggris-Inggrisan. What is your name? Nek wong Jawa wis ora kate gaplok ae kan. Bolehlah bahasa Indonesia karena kita adalah orang Indonesia. Tapi kalau kita orang Indonesia bicaranya orang Inggris, itu hanya buat baku bekal. Boleh,
Bila mana kita ketemu dengan orang Inggris, kita bisa bicara, "How are you? I'm fine." Thank you. Ada tamu Inggris, kita bisa. Ya pernah, udah pernah kamu dari Pernah, cuma ya nggak bisa sih saya bahasa Inggris. Cuma saya ada teman dari Australia, cuma pakai juru bicara waktu itu, pakai juru bicara. Jadi saya bicara los seperti ini, saya mengatakan apapun los, tidak ada hambatan. Jadi ada terjemahnya. Oh, Mas Roni bicara gini, Mas Roni bicara gini. Ada dari Australia. Itu pemerhati juga ya, mudah-mudahan. Iya, pemerhati benar-benar ini. Tapi mungkin saya bisa kasih sesuatu cenderamata dari Jawa, mungkin yang tidak mengandung suatu sejarah Jawa. Pusaka keris itu adalah lambang pusaka Jawa, lambangnya orang Jawa lah keris, kan gitu. Nggak mungkin saya kasih orang Australia. Tapi kalau saya kasih orang Australia atau orang Inggris, mungkin dengan pernik-pernik yang dari Inggris juga, ada koin golden, ada koin-koin Indi Batavia, ada di sini lainnya banyak. Karena apa? Indonesia itu diliputi beberapa negara lain yang pernah singgah di sini. Jadi kenapa kita harus boleh, menurut saya sih boleh kita memberi pernak-pernik sesuatu kepada orang ini untuk suatu ikatan baik, ikatan suatu etikat baik kepada sesama. Betul. Nah, kalau di bahasa Arabnya hablum minanas. Benar. Jadi hubungan manusia dengan manusia, mana yang lebih baik dan mana yang bisa menjadikan lebih baik. Gitu. Dibuka di situ. Alhamdulillah kita mendapat kenang-kenangan dari Cikarang ini. Mantap. Wah, sebuah kaos yang mantap ini teman-teman. Ini. Saya ucapkan terima kasih. Sami-sami. Mantap. Ada stiker. Bukan sih, masker. Iya, masker. Ya, sahabat saya takut saya kena corona, jadi bikin masker. Indonesia pula ini. Kontennya kan 17 Agustus nih. Yang mantap. Masya Allah, subhanallah, matur suwun sangat. Oke teman-teman, nanti setelah ini kita tunjukkan teman kita menuju ke Sungai Brantas, karena penasaran Sungai Brantas yang biasa saya selami itu seperti apa. Mari ikut saya dan teman saya untuk menunjukkan Sungai Brantas itu kayak apa. Kurang puas dengan apa yang saya tunjukkan. langsung mantap. Ayo. Iya. Nanti akan saya buat channel itu. Saya pakai itu. Wah, sing ngerti mereknya ya seneng malah. Oke teman-teman, nanti kita tunjukkan teman kita ke Sungai Brantas. Ini saya sudah sampai di Sungai Brantas. Dekat sih dari rumah saya. Kita berjalan kaki tadi. Wah, mantap ini. Jos pokoknya. Ora sio-sio. Momennya mantap ini. Pas hari Minggu ya. Wah, nanti pasti rame nanti. Nanti kita akan ajak netizen ini subscriber kita ke jalan-jalan ke wisata daerah saya, daerah sini terutama. Nanti ke Bendungan Karet.
dan sekaligus saya ajak mampir ke petilasan Damar Wulan nanti. Mau ya? Oh mau banget. Malah mantap ini tadi. Ya.